السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kemarin kita sedang membahas ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah yang ke-196. Yaitu memerintahkan untuk menyempurnakan haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terhalang, apakah karena ada musuh atau karena ada sesuatu yang menghalangi, maka harus diselesaikan dengan tahallul dan menyembelih. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan di antara mahdurat al-ihram, di antara yang dilarang dalam ihram adalah mencukur rambut sampai tahallul atau sampai selesai urusan haji di tanggal 10 setelah dia melakukan apa yang disyariatkan di tanggal 10, tawaf ifadah, menyembelih, lempar jumrah aqabah, maka dia dibolehkan untuk tahallul mencukur rambutnya. Yang jadi masalah kalau ada udzur. Ini kita ulangi sedikit. Kalau ada udzur, apakah karena di rambutnya ada sesuatu yang mengganggu, apakah kutu atau penyakit, yang terpaksa harus dicukur, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sih, kalau kepalanya memiliki penyakit atau ada sesuatu yang mengganggu, maka silakan dicukur tetapi membayar fidyah.
min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Tebusannya adalah puasa atau sedekah atau menyembelih. Kemudian kembali kepada keadaan aman dan tidak aman. Fa in amintum, kalau sudah aman. Kalau enggak salah, kemarin kita bahas sampai sini. Bi an qadirtum 'alal bait. Kalau engkau tidak terhalang dan aman bisa mencapai Baitullahil Haram, maka silakan. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Silakan yang mau menggabungkan antara umrah dengan haji, yaitu dalam bentuk haji tamattu'. Sudah kita ingatkan bahwa bentuk haji ada 3. Ada haji ifrad, hanya haji saja. Ada haji qiran, digabungkan haji dan umrah, tetapi tawafnya dan sa'inya langsung digabung dengan 2 niat, umrah dan haji sekaligus. Itu qiran. Adapun tamattu', haji tamattu' yang ketiga adalah memisahkan, tetapi dalam satu safar. Berangkat ke sana pertama dengan niat umrah. Setelah itu tahallul dari umrahnya selesai. Dia boleh pakai pakaian biasa kembali, tetapi menunggu sampai tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah tanggal 8, maka dia memakai ihram kembali, pakaian ihram kembali, dan niatkan untuk haji. Labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Maka saat itu dia kembali dalam keadaan ihram dan kembali terhalang untuk berbuat perkara-perkara yang melanggar ihramnya, seperti memakai minyak wangi, mencukur rambut dan sebagainya, sudah tidak boleh kembali. Dan siapa yang hajinya haji tamattu', kata Allah, famastaysara minal hadi, maka hendaklah dia berkurban dengan apa yang dia bisa. Minal hadi, sembelihan sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang, dan kambing untuk 1 orang. Faman lam yajid, bagi siapa yang tidak memiliki hewan sembelihan, tidak pula memiliki harganya untuk membeli. Lam yajid ayil hadi, tidak mendapati al-hadi, aw thamanahu, atau tidak memiliki harganya, tidak bisa membeli, tidak mampu. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka dia berkewajiban untuk berpuasa 10 hari. 3 hari ketika dia haji dan 7 hari ketika dia pulang. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum, dan 7 hari ketika kalian pulang. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa puasa 3 hari ketika haji itu waktunya dari awal pertama jawaz min hini ihram bil umrah. Dari awal pertama dia ihram untuk umrah sudah boleh puasa. Berarti mereka-mereka yang bertamattu' dalam haji, ketika dia niat ihram untuk umrah, maka dia harus memikirkan tentang sembelihannya. Kalau dia mampu, beli. Kalau dia tidak mampu, maka siapkan untuk puasa 3 hari. Cari waktu-waktu yang tepat, yang dia tidak terlalu lelah, tidak terlalu panas, tidak susah untuk berpuasa. Karena saya pernah melihat orang yang hampir pingsan ketika haji. Saya tanya kenapa dia sedang puasa. Karena tidak memiliki hewan kurban. Maka hendaklah memilih waktu-waktu yang pas. Padahal waktunya menjulur panjang. Dari mulai awal ketika dia umrah, berarti ketika dia datang, sudah boleh dia puasa. Sampai paling akhirnya adalah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah.
Yang saya lihat waktu itu mereka yang berpuasa dalam keadaan sangat sengsara, hampir-hampir pingsan dia, kehausan, kepanasan, itu ketika hari tasyrik. Dalam keadaan dia sedang mabit di Mina, atau sedang dalam keadaan dia di hari tasyrik beramal dengan amalan haji, melempar jumrah, berdesak-desakan, panas. Mengapa mencari waktu yang susah? Padahal kata Syekh Sa'di, waktunya dari awal pertama kamu umrahnya haji tamattu, karena dipisah, niat umrah dulu, kemudian tahallul, baru niat haji. Sejak itu dia sudah boleh berpuasa. Ketika dia sudah selesai dari umrahnya misalnya, pulang ke rumahnya, menunggu hari tarwiyah. Sangat mudah sekali. Di rumahnya atau di hotel-hotelnya, dia bisa berpuasa 3 hari. Kalau menunggunya 3 hari. Barakallahu fiikum. Paling akhirnya adalah salasata ayyamin ba'dan nahri. 3 hari setelah hari nahar. Hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha. Berarti 3 hari setelahnya adalah ayyamu ramyil jimar. Hari-hari melempar jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumrah al-aqabah. 3-3-nya. Hari-hari yang berat ketika itu. Walakin al-afdal minha an yasuma as-sabi' was-samin wat-tasi'. Yang paling bagusnya untuk dia puasa 3 hari adalah yang paling bagusnya ketika tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, dan tanggal 9 Dzulhijjah. Disebutkan itu yang paling utama karena hari-hari tersebut adalah hari-hari pada 10 atau 9 hari Dzulhijjah yang dikatakan ibadah di hari-hari tersebut afdalul ibadah. Yani ibadah di hari tersebut dilipatkan dan mendapatkan keutamaan yang besar. Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 9 karena memang dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk puasa Arafah. Maka sangat afdal dia puasa ketika itu. Di samping karena dia tidak bisa menyembelih, juga itu hari adalah hari Arafah. Dia berdoa di Arafah, wukuf di Arafah, berdiri. Doanya yang afdal di Arafah berdiri. Ini keistimewaan atau kekhususan hari Arafah yang dianjurkan berdoa dalam keadaan berdiri. Dan kemudian dia dalam keadaan puasa. Maka ini sangat afdalnya. Tempatnya tempat terbaik Arafah. Waktunya waktu yang terbaik tanggal 9 Dzulhijjah yang diriwayatkan Allah turun ke langit dunia membanggakan para hujjaj. Lihatlah hamba-hambaku ash'ata aghbara, kusut dan berdebu karena aku, kata Allah. Maka siapapun yang meminta kepadaku akan aku beri. Oh, kama qala riwayah. Ditambah lagi keadaannya sedang puasa. Maka itu sangat baik sekali. Tanggal 8, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullah. Itu yang 3 harinya. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 harinya ketika pulang. Ketika pulang bukan berarti nunggu sampai di rumah. Tidak. Maknanya ay farightum min a'malil haji. Sampai kalian selesai atau ketika kalian selesai dari amalan-amalan haji. Selesai dari amalan haji tanggal berapa? Nafarsani tanggal 13. Setelah itu selesai urusan haji. Biasanya kaum muslimin imma kembali ke hotelnya di Mekah atau dia ke Madinah. Baik, saat itu sudah boleh berpuasa yang 7 hari walaupun belum sampai di rumahnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna sab'atin idza raja'tum, 7 harinya ketika kalian pulang, maknanya 7 harinya ketika kalian selesai haji. Yani farightum min a'malil hajj,
kalian selesai dari amalan-amalan haji, fayajuzu fi'luha fi Makkah, maka dia boleh melakukannya di Mekah walaupun belum pulang ke negerinya. Karena sudah selesai haji, sudah boleh menambah yang 7 hari. Barangkali dikhawatirkan ketika pulang ke Indonesia dia susah karena dia orang sibuk, kerjaannya berat misalnya, maka kesempatan di sana untuk berpuasa di Mekah setelah selesai haji. Wa fi tariq, boleh juga di perjalanan ketika pulang. Wa inda wusulihi ila ahli, boleh pula ketika sudah sampai di keluarganya, di rumahnya. Sab'atin idza raja'tum. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hukum ini bagi mereka yang keluarganya bukan orang Mekah, bukan sekitar Masjidil Haram. Bian kana 'inda masafati qasrin fa aktsar. Hukum tadi bagi mereka-mereka yang di luar Mekah tinggalnya, sejauh jarak qasar. Sejauh jarak qasar. Ada yang mengatakan 200 farsakh, ada yang menyatakan kurang dari itu, atau yang mengatakan lebih dari itu. Berarti hukum tadi adalah bagi mereka-mereka yang di luar Mekah. Dari Indonesia datang, dari Yaman datang, dari negeri-negeri lain berdatangan, maka hukumnya dia harus menyembelih kalau hajinya haji tamattu'. Mal hikmah? Apa hikmahnya? Sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Karena dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Dalam satu safar dia mengerjakan 2 ibadah. Umrah dan haji sekaligus. Maka hendaklah dia mengimbanginya dengan sedekah, dengan menyembelih. Adapun mereka-mereka yang tinggalnya di sekitar Masjidil Haram di Mekah, maka hukum ini tidak berlaku. Man kana ahluhu min hadiril masjid, adapun siapa yang keluarganya tinggal di sekitar masjid, falaisa alaihi hadyun, maka dia tidak terkena kewajiban untuk menyembelih. Li'adamil mujib lidzalik, karena tidak ada mujibnya, tidak ada illatnya. Wal hukmu yadur ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Wujudan wa adaban. Ada illat, ada hukum. Tidak illat, tidak hukum. Apa illatnya? Mereka disuruh atau diwajibkan untuk menyembelih karena mereka dalam satu safar yang jauh boleh mengerjakan 2 ibadah sekaligus. Adapun orang yang tinggal di situ, dia tidak perlu safar. Mau haji, mau umrah kapan saja bisa. Nah, baik, maka illatnya tidak ada mujib, tidak ada yang mengharuskan dia untuk menyembelih. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah fi jami'i umurikum, dalam segala urusan kalian, bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan semua perintah-perintahnya, wajtinab nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa min dzalik, dan di antara yang diperintahkan oleh Allah, hadhil ma'murat, semua yang diperintahkan dalam haji. Bertakwalah pada Allah, dan diturutilah aturan-aturan haji. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah dariku manasik haji kalian. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Enggak perlu protes, kenapa kau harus tawaf? Kenapa kau harus 7 kali? Kenapa harus sa'i? Kenapa harus begini? Kenapa harus di Arafah? Kenapa harus bulan Dzulhijjah? Enggak perlu mempertanyakan. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, taati perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, selesai. Jangan menjadi mereka-mereka yang ahlul hawa, pengekor hawa nafsu, liberalis, aklani, yang selalu mempertanyakan agama. Kenapa harus bulan Dzulhijjah? Semestinya setiap bulan boleh haji, sehingga tidak terjadi desak-desakan, katanya.
pakai akal mereka sendiri. Jadi Indonesia hajinya bulan Syawal, nanti Pakistan bulan Dzulqa'dah, nanti yang Arab bulan Dzulhijjah, dari Eropa bulan Muharram. Kan nggak berdesak-desakan. Kok enaknya? Kamu yang ngatur atau Allah yang ngatur? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras balasannya, sangat keras adabnya. Liman asahu, bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Wa hadha huwal mujib littaqwa. Kalau sudah tahu bahwa Allah syadidul iqab, Allah keras adabnya, sangat dahsyat hukumannya, maka inilah pendorong seseorang untuk bertakwa. Apa makna takwa? Lughatan, secara bahasa. Takut. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau kalian takut, kata Allah. Takwa dari kata wiqayah. Yattakhidhu wiqayatan min adzabillah. Mengambil perlindungan dari azab Allah. Dan tidak mungkin ada perlindungan dari azab Allah kecuali dengan mentaati Allah. Jadi takwa adalah melindungi diri dari azab Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mengandung unsur takut pada Allah, mengandung unsur ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun haji, salat, puasa dan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Baku. Sudah baku, sudah tertentu. Nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Salat 5 waktu. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat duhur dan asar 4 rakaat. Apakah bisa dirubah? Bisa diganti? Bisa ditambah? Bisa dikurangi? Lah. Tidak bisa. Itu sudah baku dari sananya, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula haji. Allah katakan di ayat berikutnya, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu, tidak boleh pada bulan lain. Al-hajju ashhurun ma'lumat, beberapa bulan-bulan tertentu. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, bukankah haji cuma di bulan Dzulhijjah? Kenapa di sini kok dijamakkan ashhur? Haji itu beberapa bulan tertentu. Imam Bukhari meriwayatkan asar dari Ibnu Umar bahwasanya ashhurun ma'lumat, bulan-bulan tertentu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq bisighatil jazm, dengan tegas menyatakan bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa bulan-bulan tertentu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maknanya boleh kita niat haji di bulan Syawal, boleh kita niat haji di bulan Dzulqa'dah, boleh kita niat haji di bulan-bulan tersebut sampai 10 hari bulan Syawal. Berarti 2 bulan lebih 10 hari atau lebih 13 hari. Baik. Boleh dijamakkan dalam bentuk ashhur, boleh. Karena sudah lebih dari 2. Walaupun lebihnya cuma beberapa hari. Maka ashhurun ma'lumat sesuai dengan ucapan Ibnu Umar dan para sahabat dalam riwayat Bukhari bahwasanya bulan-bulan tersebut bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Tetapi barakallahu fikum, hari tarwiyahnya tetap tanggal 8. Hari naharnya, hari Arafahnya tetap tanggal 9, dan hari naharnya tetap tanggal 10, dan mabit di Mina, melempar jumrah tetap tanggal 11, 12, 13, tidak berubah. Tetapi niat haji boleh
di bulan-bulan tersebut. Mengapa demikian? Karena kalian sudah tahu tentang haji tamattu'. Haji tamattu' itu datang dengan niat haji, tetapi diawali dengan umrah kemudian menunggu. Diawali dengan umrah kemudian menunggu sampai hari tarwiyah tanggal 8. Bolehkah datangnya di bulan Dzulqa'dah dengan niat haji tamattu', kemudian dia umrah kemudian menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah? Boleh. Bolehkah datangnya di bulan Syawal kemudian datang umrah dan menunggu tanggal 8 Dzulhijjah? Boleh. Bolehkah datangnya bulan Dzulqa'dah? Boleh. Bolehkah datangnya tanggal 7 Dzulhijjah? Mepet sekali. Boleh. Walaupun mepet. Langsung dia datang umrah, besoknya langsung niat haji. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud. Bahwa al-hajju ashhurun ma'lumat. Ma'lumat maknanya masyhurat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala al-hajj annahu waqi'un fi ashhurin ma'lumat. Tentunya ma'lumat indal mukhatabin. Dikenal, diketahui, masyhur tentunya di kalangan orang yang sedang diajak bicara. Allah ketika itu mengajak bicara Rasul dan para sahabatnya. Bihaitsu la tahtaju ila takhsis. Sehingga tidak perlu untuk menjelaskan. Sebagaimana masalah puasa di bulan tertentu atau di bulan yang sudah kalian kenal. Bulan apa? Bulan Ramadan. Kesyam seperti siam, nggak perlu menentukan Ramadan, cukup menyatakan di bulan tertentu atau di bulan yang kalian kenal sudah cukup. Kama bayyana ta'ala awqatus salawatil khams, sebagaimana dijelaskan pula tentang waktu-waktu salat 5 waktu. Bahwa salat di sisi Allah kitaban mauquta, kewajiban yang berwaktu. Ternyata puasa juga kewajiban yang berwaktu. Haji juga kewajiban yang berwaktu. Kapan boleh haji? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan atau 10 hari bulan Dzulhijjah. Karena kalau sudah selesai dari situ sudah terlambat. Dan sudah kita katakan hari tarwiyahnya tetap tanggal 8. Hari Arafahnya tetap tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Nahar tetap tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari Tasyriq tetap tanggal 11, 12, 13. Wa ammal hajj faqad kana min millati Ibrahim. Adapun haji adalah millahnya Ibrahim. Sudah dilakukan sebelum datangnya Islam. Allati lam tazal mustamirra fi dzurriyyatih, yang terus menerus dilanjutkan oleh keturunannya. Ma'rufah bainahum, dikenal di kalangan mereka. Wal murad bil ashhuril ma'lumat inda jumhuril ulama. Hanya saja sebagai catatan bahwa haji diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tawaf dan sa'i, ternyata di belakangnya di masa-masa jahiliyah ditambah oleh mereka dengan sekian kebid'ahan, sekian kesyirikan. Bahkan sebelum wukuf di Arafah mereka wukuf dulu di kuburan Latta ila akhirih. Tetapi Rasulullah SAW mengembalikannya seperti semula dan membersihkannya dari berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan. Wal murad bil ashhuril ma'lumat 'inda jumhuril ulama, yang dimaksud dengan bulan-bulan tertentu yang sudah dikenal adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Fahiya allati yaqa' fiha al-ihram bil haji ghaliban. Itulah waktu-waktu bolehnya berihram untuk haji secara umum. Faman farada fihinnal hajja, maka siapa yang terkena kewajiban haji, fala rafatha,
wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan ada rafah, jangan ada fusuq, dan jangan pula ada jidal. Siapa yang faradha? Siapa yang terkena kewajiban haji? Lihat kalimatnya. Faman faradha fihinnal hajja. Siapa yang terkena kewajiban haji? Man? Siapa? Bagaimana kalau ada orang yang hajinya haji sunnah, dia udah pernah haji, maka hajinya tidak wajib, haji nafilah. Boleh nggak rafat? Boleh fusuq? Boleh jidal? Tetap tidak boleh. Lo katanya yang terkena larangan-larangan tadi adalah yang faradha fihinna, yang terkena kewajiban. Bukan itu maknanya. Maknanya terkena kewajiban adalah dia sudah ihram. Masih ingat pembahasan yang lalu? Bahwa siapa yang sudah ihram untuk haji dan untuk umrah, maka dia wajib menyelesaikan. Ini ibadah yang unik. Tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah ihram, maka dia harus selesaikan. Dengan dalil, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lengkapi, tunaikan, sempurnakan haji kalian. Tadinya dia tidak terkena kewajiban karena sudah pernah haji. Apakah dia wajib haji lagi? Tidak. Karena kewajiban haji hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Dia sudah haji, maka tidak terkena kewajiban. Maka ketika dia dalam keadaan belum berangkat, dalam keadaan belum ihram, dia boleh haji, boleh enggak. Oh, sudah pernah haji, tidak wajib. Walaupun dia berangkat ke Mekah sebelum ihram, dia boleh haji, boleh enggak. Saya mau haji atau enggak lah. Saya mau aja, i'tikaf di Masjidil Nabawi. Silakan. Tidak mengapa. Tetapi ketika dia sudah ihram, memakai pakaian ihram dan mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, saat itu dia sudah terkena kewajiban, tidak boleh berhenti, harus terus lanjutkan sampai selesai. Maka siapa yang faradha fihinnal hajja? Lihat kata As-Sa'di rahimahullah. Faman faradha fihinnal hajja ay ahrama bihi. Siapa yang terkena kewajiban haji adalah orang yang ahrama bihi, yang sudah ihram, sudah masuk dalam ihram. Li'anna syuru' fihi yasir atau yusayyiruhu fardan. Karena siapa yang sudah masuk dalam ihram, maka saat itu dia terkena kewajiban untuk menyelesaikan. Terkena kewajiban untuk menyelesaikan. Walau kana naflan, walaupun hajinya haji nafilah. Walau kana naflan, walaupun hajinya haji nafilah. Wastadalla bihadhil ayah Asy-Syafi'i wa man tabi'ahu ala annahu la yajuzu al-ihram bil haji qabla ashhurih. Berdalil dengan ini Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama yang mengikutinya bahwasanya tidak boleh berihram untuk haji sebelum bulan-bulan tersebut. Tidak boleh berihram untuk haji sebelum bulan-bulan tersebut. Bulan apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Sa'di, kalau saja bahasanya begini lebih baik. Fihi dalalah liqauli jumhur. Ini menunjukkan ucapan jumhur. Yasihul ihram bil haji qabla ashhurih. Bahwasanya tidak yasih. Dalalah liqauli jumhur bi sihhatil ihram bil haji, sahnya ihram untuk haji sebelum bulan-bulan tersebut. Maka ini qariban, ini justru mendekati. Artinya sebelum bulan Dzulhijjah boleh berihram untuk haji pada bulan-bulan tersebut. Faman faradha fihinna, dan siapa yang sudah terkena kewajiban haji, artinya sudah masuk ihram, berarti dia tidak boleh berhenti ketika itu, berarti dia harus menyempurnakannya, berarti terkena kewajiban, maka dia harus perhatikan mahdhuratil ihram. Harus perhatikan mahdhurat al-ihram, pembatal-pembatal ihram. Apa saja? Rafath, fusuq, jidal. Atau perusak-perusak ihram. Karena tidak semuanya membatalkan, ada yang merusak tapi tidak membatalkan.
Yang pertama, fala rafatha, jangan rafat. Apa rafat? Walaupun maknanya rafat adalah sesuatu yang jelek, tetapi maknanya di sini bukan kejelekan, tapi justru maknanya adalah jima. Wa muqaddimatuhu. Kenapa enggak disebutkan jima saja? Kalau jima hanya jima yang tidak boleh, hubungan suami istri yang tidak boleh. Tetapi kalau rafat bukan hanya hubungan suami istrinya, tetapi juga muqaddimatuh, muqaddimahnya, cumbu rayunya, segala macam mencium, memegang, membelai tidak boleh. Itu semua disebut rafat. Alam tasma ila qaulihi ta'ala, tidakkah kau dengar ucapan Allah ketika menyatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafat ila nisaikum, dihalalkan untuk kalian berbuat rafat di malam bulan Ramadan, di malam siyam. Yang tadinya mereka mengira tidak boleh jima, kata Allah uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk rafat ila nisaikum. Makna rafat itulah yang ada di sini. Fala rafatha, maka ketika haji, kalau kebetulan suami istri haji bersama-sama, hati-hati. Jangan ada cumbu rayu, jangan ada macam-macam muqaddimah. Jangan ada rafat. Wala fusuqa, dan jangan ada pula kefasikan. Dan jangan ada pula jidal, berbantah-bantahan dan berdebat. Tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh berdebat. Ilqi kalimatak wamshi, sampaikan ucapanmu. Kalau mau ikut alhamdulillah, kalau nggak mendengar tinggal. Jangan dilayani perdebatan. Dan subhanallah, sangat banyak godaan-godaan seperti itu. Bahkan bukan hanya berdebat, berantem mulut, cekcok dalam haji, sangat seringnya. Kita tidak tahu menahu, tiba-tiba ada seseorang entah dari negara mana memaki-maki saya ketika itu. Saya nggak tahu salah saya apa. Ini godaan. Kalau kamu menjawab, melayani, kamu terkena kejelekan, yaitu jidal, berbantah-bantahan. Tinggalkan saja. Jangan diurusi mereka. Yajib an tu'azzimul ihram, semua itu dalam rangka memuliakan ihram bil haji, dalam rangka memuliakan ihram. Wa khususan al-waqi' fi ashhurih, dan khususnya yang terjadi di bulan-bulannya, maka hormati ihram kalian. Wa tasunuhu an kulli ma yufsiduh, hendaklah kalian menjaga ihram kalian dari segala apa yang merusak ihram. Apa saja yang merusak ihram? Ar-rafath. Ma huwa ar-rafath? Huwa al-jima'u wa muqaddimatuhu al-fi'liyah wal qawliyah. Rafath adalah jima', hubungan suami istri, dan juga muqaddimahnya, pembukaannya, cumbu rayunya. Apakah fi'liyah ataupun qawliyah? Fi'liyah dengan perbuatan, meraba, memegang, mencium, memeluk. Wal qawliyah dengan ucapan-ucapan. Engkau cantik, engkau begini, engkau begitu. Ila akhirnya. Khususan indan nisa bihadratihinna, khususnya kepada para wanita ketika para wanita ikut suaminya. Hati-hati. Wal fusuq, sedangkan fusuq adalah seluruh kemaksiatan. Jangan bermaksiat. Dan termasuk kemaksiatan adalah mahdhuratil ihram. Termasuk kemaksiatan adalah semua pelanggaran ihram. Itu kemaksiatan. Mencukur rambut padahal dilarang, itu kemaksiatan. Memakai wangi-wangian padahal dilarang, itu kemaksiatan. Menggunting kuku padahal dilarang, itu kemaksiatan. Wal jidal, adapun jidal, huwa mumarah, perdebatan. Wal munaza'ah, pertikaian. Wal mukhasamah, perkelahian. Likauniha tuthiru syarr, karena perdebatan, pertikaian akan membawa kejelekan-kejelekan, wa tuqi'ul adawah, dan akan membawa permusuhan.
Wal maqsud minal haji az-zul wal inkisar. Sedangkan yang dimaksud dalam haji tujuannya adalah justru merendah di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan semua yang memungkinkan, dengan berkorban, dengan berzikir, dengan bertalbiyah, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dengan tawaf, dengan sa'i, semuanya taqarruban ila Allah. Wa tanazzu'an muqarafati sayyi'at. Kalau begitu, hendaklah menjauh dari perbuatan-perbuatan jelek. Karena ini ibadah yang tujuannya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berhasil menjaga hajinya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan tadi, niscaya haji menjadi haji yang mabrur. Sedangkan haji yang mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Wa hadhil asya' wa in kanat mamnu'ah fi kulli makanin wa zaman fa innaha yataghallad al-mana' anha fil haji. Larangan-larangan tadi walaupun sebagiannya memang sudah dilarang di tempat lain pun, di waktu lain pun tetap dilarang. Tetapi ketika haji lebih besar kejelekannya. Saya katakan sebagian, karena sebagian tidak. Seperti rafath ila nisaikum. Rafath di waktu lain boleh, di luar haji silakan. Uhilla lakum lailatul shiyam rafath ila nisaikum. Apalagi bukan lailatul shiyam. Tapi yang dua, fusuk diharamkan di tempat manapun, kapanpun tetap dilarang. Jidal, bantah-bantahan, pertikaian tetap dilarang kapanpun, dimanapun, di bulan apapun. Haji ataupun tidak haji tidak boleh. Tetapi fil haji yataghallab. Tetapi di haji yataghallab, lebih dahsyat, lebih jelek lagi. Ini kejelekan di luar haji, dalam haji lebih jelek lagi. Karena dia melakukannya di tempat suci. Karena dia melakukannya ketika haji. Dia melakukannya ketika dia ibadah di hadapan Allah. Ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, kemudian dia berbuat maksiat. Keterlaluan. Maka barakallahu fikum, kata Syekh, yataghallab. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan siapa yang beramal dengan kebaikan Allah pun Maha mengetahui. Tentunya yang namanya ibadah terdiri dari dua sisi. Sisi pertama menjauhi yang dilarang, itu ibadah. Tetapi diiringi yang kedua mengerjakan yang diperintahkan, kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, setelah Allah katakan fala rafatha wala fusuqa wala jidal, ini yang dilarang, maka Allah katakan dan yang baik-baik, wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, ya'lamuhu Allah, Allah tahu, Allah catat, Allah beri balasan. Wattaquni ya ulil albab. Diakhiri juga dengan perintah takwa, sama seperti ayat sebelumnya. Bertakwalah kepadaku, wahai ulil albab, wahai orang yang memiliki akal yang cerdas. Maka hendaklah takut kepada Allah, hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.